Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggraswari Retno Hardini dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas mengenai sampling dalam penelitian. Mari kita mulai materinya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik sampling dari kategori non-probability sampling. Jadi non-probability sampling itu adalah kategori di mana pemilihan sampelnya itu ditentukan secara subjektif oleh si peneliti. Jadi individu di dalam populasi, di mana populasi ini menjadi target dalam penelitian. Nah, tiap individu dalam populasi tersebut tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel dalam penelitian. Karena keputusan individu mana yang terpilih sebagai sampel itu secara penuh ditentukan dari subjektivitas si peneliti, seperti itu. Teknik sampling dalam kategori non-probability sampling yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini itu adalah accidental sampling. Sebenarnya apa sih accidental sampling itu? Accidental sampling atau convenience sampling adalah teknik non-probabilitas di mana sampel dipilih dari individu atau unit yang mudah diakses oleh peneliti. Peneliti mengambil sampel dari populasi yang paling dekat atau paling mudah dijangkau, tanpa memperhatikan keterwakilan populasi secara keseluruhan. Tuh. Jadi, teknik pengambilan sampel di mana individu-individu yang terpilih menjadi sampel merupakan individu-individu yang posisinya mudah diakses oleh peneliti. Ketika misalkan peneliti sedang berada di suatu lokasi tertentu, nah orang-orang atau individu-individu yang berada di sekitar peneliti tersebutlah yang akan peneliti pilih menjadi sampel penelitiannya, seperti itu. Dalam accidental sampling, pemilihan sampel dengan cara tidak sengaja atau kebetulan pada saat peneliti melakukan penelitiannya. Misalkan ingin mengetahui bagaimana seseorang menggunakan landscape handphonenya. Jadi ketika posisinya itu portrait, kemudian ingin dijadikan landscape, apakah si orang-orang ini akan memutarnya ke kanan atau ke kiri. Nah, itu peneliti bisa saja menggunakan orang-orang yang sedang berada di dekatnya, misalkan ada temannya atau ada orang asing di sekitarnya untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian dia akan mengapproach dan menyuruh mereka untuk mengetes mereka akan memutar tangannya itu ke arah kanan atau ke kiri ketika mereka itu diminta untuk menggunakan handphone secara landscape atau horizontal seperti itu. Itu kan mendadak saat itu juga ya, atau cara kebetulan menggunakan orang-orang di sekitarnya sebagai sampel penelitian. Nah, itu adalah accidental sampling. Semoga dapat dipahami. Dalam accidental sampling, sampel dipilih berdasarkan kemudahan peneliti tanpa memperhatikan apakah sampel tersebut benar-benar representatif dari populasi yang lebih luas. Dalam teknik ini, peneliti cenderung mengambil data dari siapapun yang tersedia pada waktu penelitian, sehingga tidak ada prosedur pemilihan yang terencana dengan baik, seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik sampling accidental sampling. Pertama, menentukan populasi yang mudah diakses. Peneliti memilih sekelompok orang atau unit yang paling mudah dijangkau. Contoh, mengambil sampel dari orang-orang yang berada di mall, lingkungan kampus, atau komunitas terdekat. Kemudian, peneliti mengumpulkan data dari subjek yang dipilih. Peneliti langsung melakukan pengumpulan data dari individu-individu tersebut tanpa seleksi atau kriteria khusus. Jadi misalkan kita sebagai peneliti ingin melakukan penelitian terkait
barang apa yang akan dibeli oleh seseorang ketika pertama kali masuk ke mall. Misalkan ada penelitian seperti itu. Nah, kemudian, sampel atau individu yang kita jadikan sebagai sampel penelitian bisa saja orang-orang yang kita temui di mall saat itu juga. Nah, misalkan kita sedang berada di lantai 1, lalu orang-orang yang berada di sekitar kita, yang sedang lalu lalang di dekat kita, bisa saja kita wawancarai untuk kita tanyakan terkait hal-hal tadi. Kira-kira barang apa yang akan kamu pertama kali beli ketika kamu menginjakan kaki di mall, seperti itu. Ini adalah contoh penerapan dari accidental sampling. Jadi, seorang peneliti yang ingin melakukan survei di pusat perbelanjaan mungkin akan menanyakan pendapat kepada orang-orang yang kebetulan lewat atau yang terlihat bersedia untuk diwawancarai. Responden dipilih karena mereka mudah dijangkau. Kalau misalkan teman-teman, lihat di media sosial suka ada sosial eksperimen di mana, ada beberapa orang yang mewawancarai orang-orang secara random yang mereka temui saat mereka berlalu lalang di jalanan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu contoh dari accidental sampling. Jadi, sebenarnya mereka sedang melakukan sebuah penelitian, kemudian sampel yang mereka pilih adalah orang-orang yang mereka temui saat berpapasan di jalan gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari accidental sampling yang memang familiar teman-teman temukan. Biasanya kan teman-teman suka mengakses media sosial. Nah, kalau biar lebih kebayang, nah itu salah satu contoh accidental sampling. Seperti itu. Dalam menggunakan teknik accidental sampling ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya apa dari menerapkan accidental sampling? Cepat dan murah karena tidak membutuhkan proses pemilihan yang rumit. Pemilihan individunya dilakukan saat itu juga secara mendadak sehingga lebih cepat mendapatkan sampel dan tidak memerlukan suatu persiapan khusus. Jadi itu dapat dikatakan sebagai teknik pengambilan sampel yang murah, seperti itu. Kemudian sangat cocok untuk penelitian eksploratif atau penelitian awal untuk mendapatkan wawasan awal sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, seperti itu. Untuk survei awal, misalkan untuk menentukan kira-kira variabel apa saja yang akan digunakan dalam penelitian saya. Nah, untuk itu kan kita memerlukan survei awal atau penelitian awal. Nah, kita dapat menggunakan si teknik accidental sampling ini gitu. Kekurangannya apa ketika menggunakan teknik accidental sampling ini? Yaitu tidak representatif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Karena orang-orang yang ditemui ini kan karakteristiknya bisa sama semua kan, karena kan orang-orang yang kita temuin belum tentu memiliki karakteristik yang beragam. Jadi karakteristik dari sampel yang terpilih nantinya tuh bisa aja sama semua, jadi tidak bisa mewakili suatu golongan tertentu gitu. Nah, kemudian beresiko tinggi mengalami bias seleksi karena orang yang mudah diakses mungkin memiliki karakteristik tertentu yang tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Iya, jadi ketika kita di mall ketemu atau papasan sama orang, kan nggak selalu orang yang kita papasan atau kita temui itu kan beragam. Misalkan orang tua, terus anak kecil, remaja, dan lain sebagainya itu kan nggak selalu menemukan atau berpapasan dengan orang-orang yang beragam seperti itu kan. Biasanya hanya satu karakteristik tertentu, misalkan remaja aja udah memenuhi jumlah sampel kayak gitu. Nah, jadi kan nggak representatif dan berisiko tinggi itu bias dalam hasil penelitiannya. Seperti itu. Sekian materi saya mengenai accidental sampling. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.